Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang telah kami sampaikan. Dan semoga apapun hajat-hajatnya, apapun keinginan-keinginan pemirsa semuanya, semoga segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam, segala perbuatan yang dilakukan untuk meraih pahala bisa dikatakan sebuah ibadah. Tentunya perbuatan tersebut haruslah berlandaskan niat yang ikhlas dan juga ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ada banyak amal ibadah yang mempunyai keistimewaan, bahkan bisa mengundang datangnya rezeki. Sebagian amal-amal itu bisa saja dilaksanakan di berbagai waktu. Ada pula yang hanya bisa dilaksanakan di pagi hari. Apa saja? Berikut ini adalah 4 amalan pagi yang mengundang rezeki. 1. Yaitu melaksanakan sholat tahajud. Amalan pertama yang bisa dilakukan untuk mengundang rezeki adalah dengan melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud bisa dilakukan saat tengah malam ataupun sepertiga malam yang terakhir. Namun, waktu yang paling utama adalah dengan melakukan sholat tahajud pada sepertiga malam yang terakhir. Dan sholat tersebut menjadi sarana untuk bisa bangun tidur lebih awal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi ikatan berikutnya. Selanjutnya, jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Di pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti itu, jiwanya jadi kotor dan malas." Hadis riwayat Imam Bukhari. Makna dari hadis tersebut adalah, dengan kata lain, bahwa jika kita bangun dan melaksanakan sholat tahajud, maka akan berpengaruh pada peningkatan motivasi kerja. Yang nomor 2 yaitu doa di pagi hari. Selain dari melaksanakan sholat tahajud, waktu di sepertiga malam yang terakhir bisa digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik rezeki. Doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam merupakan salah satu waktu mustajabah yang akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah doa dan salat tahajud sebagai suatu paket lengkap, di mana di awal bangun melaksanakan sholat dan di akhirnya memanjatkan doa. Berdoalah yang baik dan berharap kepada Allah semata, seperti meminta ampunan, memohon kebaikan akhirat dan kebaikan dunia, seperti meminta rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Tuhan kita Tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, 'Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya.
Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi, dan siapa yang meminta ampunan dariku, pasti akan kuampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang nomor 3 yaitu sedekah di pagi hari. Sudah banyak yang mengetahui bahwa bersedekah memiliki banyak keutamaan, terutama jika dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sedekah sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu apapun, namun akan lebih baik jika dilakukan pada pagi hari. Ini karena setiap malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah pada pagi hari kebaikan dan mendoakan orang yang pelit pada keburukan. Dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, "Tidaklah berlalu pagi di setiap hari kecuali ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang berinfak.' Sedangkan malaikat yang satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan untuk berinfak.'" Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Doa manusia kadangkala terhalang oleh banyaknya dosa yang ada dalam diri. Namun bagaimana apabila malaikat yang mendoakan kita? Sudah diketahui bahwa malaikat merupakan makhluk yang Allah ciptakan tanpa pernah memiliki dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa doa yang mereka panjatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, cobalah lakukan bersedekah pada pagi hari agar rezeki yang diharapkan dapat dengan cepat menghampiri. Amalan yang satu ini sudah dicontohkan pula oleh para sahabat Rasulullah SAW, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Rasul pernah bertanya tentang siapa yang telah mengerjakan sholat tahajud dan bersedekah pada pagi hari. Abu Bakar pun terus mengacungkan tangan sebagai bukti bahwa ia melakukan semua amalan tersebut. Yang nomor 4 yaitu melaksanakan sholat duha. Amalan yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin yang terakhir adalah melaksanakan sholat duha. Waktu untuk melaksanakan sholat tersebut adalah sejak matahari setinggi tombak hingga menjelang matahari ke atas kepala, atau sebelum sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur. Salat ini pun bisa dilakukan dengan 2 rakaat hingga 8 rakaat. Bahkan sebagian keterangan menyebutkan hingga 12 rakaat. Apa istimewanya sholat duha tersebut? Sebuah hadis Rasulullah SAW memberitahukan bahwa dengan kita melakukan sholat duha 2 rakaat, maka setara dengan bersedekah 360 kali yang merupakan hak dari persendian yang kita miliki. Sedangkan apabila kita melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan menjamin atas rezeki kita. Rasulullah SAW bersabda, "Di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya." Para sahabat bertanya, "Siapa yang mampu melakukan itu, wahai Nabiullah?" Beliau menjawab, "Engkau membersihkan dahak yang ada dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu." Hadis riwayat Abu Dawud. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad.
Demikianlah 4 amalan di pagi hari yang bisa mengundang rezeki. Sebenarnya tak hanya 4 amalan itu saja yang bisa dilakukan, namun tentunya ada juga amalan pengundang rezeki lainnya yang bisa dilakukan kapan saja. Sebagai muslim yang taat, kita diperintahkan untuk melakukan itu semua. Selain untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup, amalan tersebut juga telah disarankan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.